Selamat datang di Kisah Gelap, sebuah tempat di mana kebenaran tak selalu berbentuk terang, dan di balik wajah ramah sebuah desa, bisa tersembunyi niat jahat yang membusuk dalam diam. Pernahkah kalian membayangkan bahwa tugas akhir yang seharusnya jadi bekal masa depan, justru bisa menjadi pintu menuju kematian? Kali ini, aku akan membacakan kisah nyata yang dibungkus dalam misteri, darah, dan dendam dari dunia yang tak terlihat, tentang seorang mahasiswi yang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil yang konon sudah lama menyembunyikan perjanjian gelap dengan alam gaib, tempat di mana Roro kelaparan menanti tumbal baru dan manusia tak segan menukar nyawa demi kekuasaan. Semua bermula dengan satu nama, Ayu, gadis ceria penuh semangat yang tidak tahu bahwa langkahnya menuju desa itu adalah langkah menuju akhir hidupnya. Ia tidak tahu bahwa lurah yang menyambut dengan senyum manis menyimpan niat keji. Ia tidak tahu bahwa ada 3 dukun yang telah lama menunggu, memilih di antara para mahasiswa siapa yang pantas dijadikan persembahan. Dan malam itu, Dira tumpah. Ayu tak pernah pulang, tapi kisah ini tak berakhir di sana. Karena seseorang datang, seseorang yang tak disangka akan muncul kakaknya. Seorang pria pendiam yang selama ini hidup biasa, tapi kematian adiknya membangkitkan sesuatu yang telah lama terkubur dalam dirinya. Cabaret dan kekuatan yang diwarisi dari garis keturunan yang tak banyak orang tahu. Sendirian, ia datang ke desa itu, tanpa senjata, tanpa pasukan. Hanya satu tekad di hati, mengungkap kebenaran dan menuntut balas 3 dukun. 1 lurah dan 1 pria penuh dendam. Siapa yang akan bertahan, dan apa yang sebenarnya dikorbankan demi kekayaan dan kekuasaan? Siapkan dirimu, karena malam ini, kisah gelap akan membuka tabir tentang KKN berdarah, tumbal pesugihan, dan perlawanan 1 orang melawan kekuatan hitam sebuah desa. Malam itu hujan tak turun, tapi hawa dingin menusuk seperti musim kematian yang datang lebih awal. Kami mendengar kisah ini dari seseorang yang tak ingin namanya disebut, tapi kisahnya terlalu dalam, terlalu kelam untuk disimpan sendirian. Maka disinilah kami membisikkan kembali jejak-jejak yang pernah ditinggalkan oleh seseorang bernama Ayu. Ayu adalah seorang mahasiswi tingkat akhir dari universitas negeri ternama di Jawa. Seperti mahasiswa lain pada umumnya, ia bersemanggut menjalani program KKN, kuliah kerja nyata yang menjadi syarat kelulusan. Ia bukan tipe pemberani, tapi juga bukan pengecut. Ia tipe yang rajin, suka tertawa, dan mudah akrab dengan siapapun. Sebuah pribadi yang terlalu bersih untuk masuk ke dunia yang gelap, dunia yang tak memaafkan keluguan. Desa tujuan mereka bernama Desa Waringin. Letaknya di ujung selatan sebuah kabupaten kecil. Tidak ada sinyal, tidak ada jaringan listrik dari PLN, hanya genset yang menyala malam hari. Sebuah desa yang terletak di balik perbukitan dan hutan lebat, seperti terpisah dari dunia nyata. Tapi bukan itu yang membuat desa ini aneh. Bukan pula karena terpencilnya, melainkan karena suasananya terlalu sunyi, terlalu sempurna dalam keterasingan. Ayu datang bersama 9 teman lainnya, 5 perempuan, 4 laki-laki, semuanya mahasiswa. Sebagian besar belum pernah menginjak desa terpencil sebelumnya. Mereka datang dengan angkutan sewaan, disambut lurah dan beberapa warga desa dengan wajah datar, senyum tipis, dan mata yang tak banyak bicara. Tidak ada sambutan meriah, tidak juga ada penolakan. Hanya kosong, seolah mereka memang sudah menunggu. Lurahnya bernama Pak Suryo. Lelaki berumur sekitar 50, tinggi besar, berbicara lambat tapi penuh wibawa. Ia menyambut rombongan Ayu dengan kalimat yang akan terus membekas dalam ingatan. "Selamat datang. Desa ini sudah lama menunggu kalian." Kata-kata yang terdengar hangat, tapi jika diingat kembali, terasa seperti ancaman samar. Warga desa lainnya hampir tidak bicara, hanya menatap, sebagian menunduk, sebagian lagi seperti menghindari kontak mata. Wajah-wajah tanpa ekspresi. Anak-anak yang hanya bermain diam-diam dari kejauhan. Ayu merasa ada yang aneh, tapi ia berusaha positif. Katanya, mungkin warga sini memang pemalu. Mereka ditempatkan di sebuah balai desa kecil yang diubah menjadi tempat tinggal sementara. Cukup bersih, tapi penuh debu, seolah sudah lama tak digunakan. Di seberang balai itu, ada pohon beringin besar yang tak satu pun warga pernah singgung namanya. Bila ditanya, mereka hanya menjawab, sudah lama di situ. Pada hari-hari awal, kegiatan berjalan normal. Ayu dan timnya mulai melakukan survei, membantu sekolah dasar, mengajar anak-anak, membersihkan sungai kecil, bahkan merencanakan program sanat. Tapi semakin lama mereka tinggal,
Semakin banyak hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Seperti ketika mereka mendengar gamelan dari arah tengah desa, padahal tidak ada satupun warga yang mengaku punya alat gamelan. Atau ketika ayam peliharaan warga ditemukan mati dengan kepala terpenggal, dan warga malah tertawa pelan, seolah sudah biasa. Atau ketika seorang teman Ayu bermimpi tentang wanita tua membawa kendi berisi darah, dan besok paginya ia mimisan tanpa sebab. Ayu mencatat semua itu dalam buku hariannya. Ia bukan orang yang percaya tahayul, tapi sejak malam ke-13, ia mulai merasa seperti sedang diamati. Kadang dari jendela, kadang dari balik pintu, bahkan saat mandi di kamar mandi kecil balai desa, ia mendengar suara langkah kaki, padahal teman temonya sedang di ladang. Lurah Pak Suryo tetap bersikap baik, bahkan terlalu baik. Setiap malam ia datang membawa makanan dan bertanya, apakah Ayu dan kawan-kawannya nyaman tinggal di desanya. Tapi setiap Pak Suryo datang, udara di dalam balai terasa lebih dingin. Wangi menyan samar-samar menempel di baju lurah itu. Dan anehnya, Ayu melihat ia selalu memakai cincin dengan batu merah darah, yang seolah menyala saat terkena cahaya. Bulan malam ke-14, Ayu tidak bisa tidur. Ia menulis di buku hariannya satu kalimat pendek, yang nanti akan ditemukan kakaknya. Aku merasa akan dipilih. Dipilih untuk apa? Ia tak pernah sempat menjelaskan. Yang pasti, malam itu, seekor burung hantu hinggap di atap balai, mengeluarkan suara panjang dan dalam. Warga bilang itu pertanda, tapi pertanda apa? Mereka tak pernah mau menjawab. Dan dari sinilah, semuanya mulai berubah. Kehadiran Ayu ke desa itu ternyata bukan sekadar pengabdian masyarakat. Ia tidak tahu bahwa sejak hari pertama ia menjejakkan kaki, sejak matanya menatap pohon beringin besar di seberang balai desa, dan sejak senyuman pertama lurah menyambutnya, ia sudah ditandai untuk sesuatu yang tidak akan bisa ia hindari. Jika kamu pernah masuk ke sebuah tempat asing, lalu merasa seperti ada yang tak terlihat tapi terus mengikutimu, maka kamu tahu apa yang Ayu rasakan saat itu. Hari-hari awal KKN yang biasa berubah menjadi malam-malam ganjil. Dan semua dimulai bukan dengan suara keras, tapi justru dengan keheningan yang terasa mencurigakan. Ayu mencatat dalam bukunya, desa ini terlalu sunyi. Tidak seperti desa-desa yang pernah kukunjungi. Tidak ada suara anjing, tidak ada ayam berkokok malam-malam, tidak ada bayi menangis. Seperti semuanya sedang menahan napas. Salah satu teman Ayu, Reza, mahasiswa jurusan teknik, pernah berkata pelan, "Gua nggak nyaman di sini, nggak tahu kenapa, tapi gua ngerasa kayak kita nggak diinginkan." Siak. Hari ke-15, keanehan-keanehan mulai terasa lebih jelas. Semua bermula dari mimpi. 3 dari 10 anggota KKN mengalami mimpi serupa di malam yang sama. Mereka melihat sosok wanita renta berbaju hitam berdiri di tengah ladang kosong, membawa kendi yang meneteskan darah. Wanita itu tidak bicara, hanya menunjuk satu persatu dari mereka dengan jari yang panjang dan hitam. Dan ketika menunjuk ke arah Ayu, ketiganya terbangun serentak dengan dada sesak. Ayu sendiri tidak bermimpi, tapi ia mengaku merasa sangat lelah. Pagi itu, seolah seseorang menyedot energinya saat ia tidur. Anehnya, ketika mereka membicarakan mimpi itu kepada warga sekitar, tidak ada satupun yang terkejut. Bahkan mereka tidak menjawab, hanya menunduk dan masuk kembali ke dalam rumah. Mereka sudah tahu, hari berikutnya suara-suara mulai terdengar, bukan dari warga, tapi dari tempat yang tak terlihat. Pada malam ke-16 saat semua berkumpul di balai desa dan sedang menulis laporan mingguan, terdengar suara gamelan, lembut, pelan, seperti dari kejauhan. Tapi desa ini tidak memiliki gamelan. Tidak ada sanggar seni, bahkan tidak ada acara hajatan selama mereka tinggal di sana. Salah satu anggota kelompok Dira bertanya pada warga keesokan paginya, "Todi, malam ada gamelan ya, Bu?" Ibu tua itu hanya menggeleng, tapi tidak menjawab. Tangannya gemetar saat mengupas singkong. Matanya tidak memandang ke arah Dira. Bukan sekali dua kali. Setiap kali mereka bertanya tentang hal ganjil, warga hanya diam. Tauto pergi, seolah mereka tahu. Tapi sudah terlalu lama terbiasa berpura-pura tidak tahu. Ayu makin gelisah. Setiap malam ia merasakan hal-hal aneh. Langkah kaki di luar kamar, suara ketukan halus di jendela, bahkan bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan dan menghilang saat ia menyalakan senter. Teman-temannya juga mulai mengeluh sering mimpi buruk, mimisan, dan kehilangan barang-barang pribadi tanpa jejak. Yang paling aneh adalah saat Reza melihat sosok bayangan berdiri di depan pohon beringin besar di seberang balai. Waktu itu sekitar pukul 3 dini hari. Ia bangun karena ingin ke kamar mandi. Saat melihat keluar, ia melihat siluet seseorang atau sesuatu. Sosok itu berdiri diam menghadap ke balai. Tidak bergerak.
tidak bersuara. Ketika Reza berani menyalakan senter dan mengarahkannya ke pohon itu, bayangan itu hilang begitu saja, seolah memang tidak pernah ada. Sejak saat itu, Reza tidak pernah tidur tanpa bacaan doa. Yang membuat semuanya semakin mengerikan adalah sikap warga yang terlalu tenang, terlalu terbiasa. Bahkan saat seekor kambing ditemukan mati dengan kondisi tubuh utuh tapi mata tercongkel, warga hanya bilang, "Sudah biasa, Mbak." Kadang ada yang minta. Siapa yang minta? Tidak ada yang menjawab. Mereka seolah hidup berdampingan dengan sesuatu, tapi enggan mengakuinya. Malam ke-17, salah satu teman, Ayu, Vika, tiba-tiba menangis histeris saat sedang cuci piring di belakang balai desa. Ia bilang mendengar suara anak kecil memanggil-manggil, namanya berulang kali, dari balik semak. Tapi saat ditengok, tidak ada siapa-siapa. Saat ditenangkan, Vika mengatakan sesuatu yang membuat Ayu merinding. Anak kecil itu manggil nama aku, tapi matanya merah semua. Besok paginya, warga menaburkan garam di sekitar balai desa. Tanpa penjelasan, lurah datang malamnya dan menyuruh semua mahasiswa tetap di dalam setelah maghrib. Alasannya, ada yang lewat malam ini, dan bukan buat kalian. Tidak masuk akal, tapi tidak ada yang berani membantah. Dan tepat di malam itu, Ayu kembali menulis sesuatu di buku hariannya. Aku tahu sekarang, desa ini tidak butuh bantuan kami, tapi kami yang sedang dikumpulkan. Entah untuk apa, ia merasa bahwa seluruh warga tahu sesuatu yang mereka sembunyikan. Sebuah rahasia tua. Sebuah kesepakatan kuno yang tidak bisa dilanggar. Ayu mulai merasa dirinya seperti kambing yang digiring pelan-pelan ke tempat penyembelihan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesunyian yang menghanyutkan. Tidak ada ancaman, tidak ada teriakan, tidak ada serangan. Yang ada hanya tatapan mata warga yang terlalu diam, dan dari keheningan itulah Ayu sadar bahwa bahaya terbesar bukan berasal dari makhluk yang mengganggu malam-malam mereka, tapi dari manusia sendiri yang sudah terlalu lama berdamai dengan kegelapan. Malam ke-18 menjadi malam paling sunyi yang pernah dialami Ayu dan teman-temannya. Tapi bagi para tetua desa, malam itu justru paling sibuk. Karena pada malam itulah rapat rahasia berlangsung. Bukan di balai desa, bukan di rumah warga, tapi di tempat yang tidak pernah dibicarakan, sebuah bangunan tua berbentuk joglo kecil. Terletak jauh di ujung pemakaman, tersembunyi di balik rumpun bambu tua yang rapat dan rimbun. Joglo itu tidak ada di peta desa. Tidak pernah disebut dalam briefing awal, bahkan warga pun menghindar jika ditanya soal daerah itu. Tapi malam itu, joglo tua itu kembali menyala, dan rapat kembali digelar. Seperti setiap tahun sebelumnya, yang datang malam itu bukan hanya Pak Suryo, sang lurah, tapi juga 3 orang lelaki tua, masing-masing dengan penampilan yang berbeda, tapi aura yang sama. Kelam. Mereka adalah Ki Baka, Mbah Rono, dan Kiai Tunggul, 3 dukun desa yang tidak diakui secara resmi, tapi diam-diam memegang kendali atas sisi gelap wilayah itu. Merekalah penghubung antara dunia manusia dan makhluk-makhluk yang dilayani oleh desa. Tak ada catatan tertulis tentang mereka, tak ada arsip resmi, tapi bagi warga tua, nama-nama ini adalah warisan leluhur, penjaga keseimbangan, atau perjanjian. Rapat itu bukanlah diskusi biasa. Ini adalah kelanjutan dari sebuah ikatan lama. Perjanjian kotor yang ditandatangani bukan dengan tinta, tapi darah. Konon, puluhan tahun lalu, desa Waringin adalah tanah tandus. Warganya miskin, sering sakit, panen gagal, hingga datang seseorang dari luar desa yang dikenal hanya sebagai orang berkulit arang. Ia menawarkan kesepakatan. Desa akan makmur, sawah akan subur, penyakit akan hilang, asal setiap tahun diberikan 1 tumbal manusia. Dan tumbal itu haruslah yang tidak berasal dari desa ini. Sejak saat itu, warga Waringin hidup lebih tenang, panen melimpah, ikan selalu ada di sungai. Hutan sekitar tidak pernah kekeringan, tapi setiap tahun harus ada 1 jiwa yang dikorbankan. PSP itu orang asing, pendatang, atau orang luar yang hilang saat lewat. Tapi beberapa tahun terakhir, tumbal terbaik selalu datang sendiri tanpa dicari. Lewat program pemerintah bernama KKN, para mahasiswa yang datang tanpa curiga, dengan hati bersih, menjadi persembahan paling disukai oleh makhluk-makhluk penunggu desa. Don Ai telah ditandai sejak ia melangkah ke tanah itu. Di rapat malam itu, ketiga dukun duduk mengelilingi kendi tanah liat besar, yang diisi air dari mata air Gunung Lawu, dicampur darah ayam cemani, rambut manusia, dan bunga 7 rupa. Mereka membaca mantra dari bahasa kuno, bukan Jawa halus, bukan Arab, lebih tua dari itu. Sementara Pak Suryo hanya duduk, wajahnya pucat, seolah tahu bahwa keputusan yang akan mereka ambil akan menimbulkan getaran yang lebih besar dari yang bisa ia kendalikan.
Ki Baka dukun tertua menyebut satu nama. Suaranya berat dan serak. Yang paling terang auranya, yang paling bersih jiwanya, itu yang dipilih. Dan saat kendi itu diletakkan di atas kain mori putih, airnya berubah menjadi keruh. Lalu muncul gambaran wajah Ayu. Samar-samar, seperti pantulan di air sungai. Ketiga dukun mengangguk pelan. Pak Suryo menunduk. Ia tahu, sekali nama ditentukan oleh air ritual, maka tidak bisa diganti. Bukan hanya karena aturan, tapi karena makhluk di balik perjanjian itu sudah mulai lapar. Tapi kali ini berbeda. Satu dari dukun, Kiai Tunggul, mengerutkan dahi. Yang ini akan menimbulkan masalah. Bukan dia yang akan menolak, tapi darahnya. Ki Baka menjawab tenang. Darahnya bersih, tapi garisnya tidak kosong. Dia keturunan orang yang pernah mengikat api. Kalimat itu membuat seisi joglo hening. Orang yang pernah mengikat api adalah istilah untuk mereka yang berasal dari garis keturunan penjaga. Orang-orang yang dulu dikenal sebagai pembalik perjanjian. Orang-orang yang mampu menghentikan ritual. Pak Suryo mulai gelisah. Kalau begitu kenapa masih dipilih? Ki Baka hanya menatapnya dengan mata kelam. Karena rasa lapar sudah terlalu kuat. Kita tidak bisa memilih ulang. Kalau kita menolak, maka desa ini yang akan dimakan. Rapat malam itu ditutup dengan pemanggilan roh penjaga. Kendi itu akhirnya dikubur di bawah pohon beringin besar, pohon yang berdiri tepat di depan balai desa tempat Ayu dan kawan-kawannya tinggal. Dan mulai malam itu, suara-suara tak kasat mata semakin sering muncul. Tanda-tanda mulai menguat. Gangguan mulai kasar. Dan satu hal dipastikan, Ayu telah dipanggil. Di sisi lain, tanpa mereka tahu, seseorang di luar desa telah bermimpi buruk. Selama 3 malam berturut-turut, seorang laki-laki, saudara kandung Ayu, ia melihat adiknya dikelilingi api dan tenggen-tenggen gelap yang menyeretnya ke tanah. Ia tidak mengerti arti mimpi itu. Tapi satu hal yang ia tahu, ia harus datang ke desa itu. Sementara itu, di desa Waringin, ritual telah berjalan. Dan ketika darah pertama diteteskan di altar kecil di bawah joglo itu, para dukun menyadari satu hal. Mereka tidak hanya memanggil makhluk lapar, tapi mereka juga telah membangunkan warisan lama yang seharusnya tidak disentuh. Kembali, perjanjian kegelapan telah dibuka kembali, dan kali ini tidak akan berjalan semudah tahun-tahun sebelumnya. Malam ke-19 menjadi batas antara kenyataan dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di malam itu, satu hal yang sudah lama dirancang akhirnya terjadi. Dan Ayu benar-benar menghilang. Sore sebelumnya, Ayu tampak biasa saja. Aye bahkan sempat tertawa bersama Vika dan Dira, berbicara soal rencana program taman baca untuk anak-anak desa. Tapi dalam tawanya itu, ada sesuatu yang aneh. Tatapannya kosong sesekali, seolah pikirannya melayang, seolah ada suara yang memanggil-manggil dalam dia. Dan malam itu, Ayu lebih banyak diam. Ia duduk di serambi balai desa, memandang pohon beringin besar yang tegak seperti raksasa tua. Angin tidak berhembus, daun tidak bergerak. Tapi Ayu merasa ada sesuatu yang menatap balik dari balik akar. Beringin itu pukul 8 malam, teman Temonia mulai masuk ke dalam. Listrik dari genset padam lebih awal dari biasanya. Gelap menyelimuti desa. Hanya cahaya lilin dan obor di kejauhan. Dan itulah terakhir kali mereka melihat Ayu. Duduk sendiri, diam, memeluk lutut menatap gelap. Pukul 9 malam. Ayu tidak ada di dalam. Semua mengira dia masih di luar. Tapi saat Dira keluar memanggil, Ayu sudah tidak ada. Pukul 10. Mereka mulai panik. Vika menenggus. Reza mencoba menenangkan dengan logika. Mungkin dia ke rumah warga. Mungkin sinyalnya muncul dan dia keluar telepon. Tapi tidak ada yang benar-benar percaya. Ayu bukan tipe yang sembarangan pergi malam-malam. Terlebih, tidak dalam gelap. Seperti itu, mereka mencari keliling balai, mengetuk rumah warga satu persatu. Tapi jawaban yang mereka dapatkan membuat bulu kuduk berdiri. Tidak lihat, Mbak. Tapi kalau hilang malam-malam, ya jangan dicari. Jawaban itu bukan hanya aneh, tapi mengerikan. Warga tidak kaget, tidak panik, bahkan tidak peduli. Mereka hanya menunduk. Ada yang menutup pintu, ada yang menghindari tatapan. Seolah hilangnya Ayu adalah sesuatu yang sudah mereka tahu akan terjadi. Reza, Vika, dan 2 teman lainnya terus mencari. Mereka masuk ke kebun, menyusuri jalan tanah, menyantar ke sungai kecil. Tidak ada jejak, tidak ada suara, bahkan anjing pun tidak menggonggong. Sekitar tengah malam, Dira menemukan sesuatu di bawah pohon beringin. Sebuah kain tipis, seperti kerudung kecil milik Ayu, tergantung di ranting. Renda, ada tetesan merah di ujungnya. Darah masih segar,
Dan tepat di bawah kain itu, tanah basah seperti baru digali. Tapi tidak ada lubang, hanya bau besi dan anyir yang menusuk hidung. Mereka melapor ke Pak Lurah. Tapi seperti dugaan, Suryo hanya berkata datar. Sudah saya duga, ia yang terpilih. Kalimat itu langsung menyulut emosi Reza. Ia menggertak, berteriak, bahkan hampir memukul lurah. Tapi warga dengan cepat datang dan menarik Reza mundur. Dengan tenang, Pak Suryo hanya menambahkan, kalau kalian semua tidak ingin ikut hilang, besok pagi tinggalkan desa ini. Malam itu tidak ada yang tidur. Tidak ada suara, tidak ada tangis. Hanya detak jantung yang kencang dan pikiran-pikiran penuh tanya. Siapa yang memilih Ayu? Kemana dia dibawa? Dan kenapa warga seolah merestuinya? Keesokan paginya, mereka melapor ke pos polisi terdekat. Tapi laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Polisi datang, hanya menanyakan formalitas, memeriksa sebentar, lalu pulang dengan wajah aneh. Mungkin Ayu pergi sendiri. Sudah dewasa, mahasiswa, bisa jadi kabur. Itu kalimat yang paling menyakitkan bagi teman-temannya. Karena mereka tahu Ayu tidak kabur. Ayu tidak mungkin meninggalkan Tuman Temonia begitu saja. Kecuali jika ada sesuatu yang lebih kuat dari kehendaknya. 3 hari mereka bertahan di desa, menunggu kabar, menunggu mukjizat. Tapi tak ada satupun tanda. Sampai akhirnya kampus menghubungi dan menyuruh mereka kembali ke kota. 1 orang hilang, 9 kembali. Tapi tidak utuh. Ada trauma dalam pandangan mereka, ada rasa bersalah, dan ada kemarahan yang tidak tahu harus diarahkan ke siapa. Tapi cerita belum selesai. Seminggu setelah mereka pulang, seseorang muncul di kampus. Seorang pria tinggi, wajahnya dingin, mata tajam, dan membawa secari kertas usang yang basah oleh air hujan. Kertas itu adalah halaman terakhir dari buku harian Ayu. Tulisan tangan itu jelas. Getarannya terasa. Aku tahu aku dipilih, tapi aku tidak sendiri. Aku bisa merasakan. Kakakku tahu, dia akan datang. Dan benar saja, pria itu adalah kakak Ayu. Datang bukan untuk mencari, tapi untuk membalas. Namanya Galang. Bagi orang-orang terdekatnya, dia hanya seorang pria pendiam. Tak banyak bicara, tidak suka menonjol. Sehari-hari ia bekerja sebagai teknisi listrik di sebuah kota kecil, hidup sederhana, dan jarang sekali terlihat emosional. Tapi di balik sikap tenangnya, ada sesuatu yang tersimpan. Sebuah warisan lama yang selalu ia hindari. Sampai hari adiknya hilang. Saat kabar itu sampai ke rumah, ibunya langsung jatuh pingsan. Ayah mereka sudah lama tiada, dan hanya Galang yang menjadi satu-satunya harapan keluarga. Tapi lebih dari itu, Ayu adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Galang tersenyum sejak kecil. Adik yang ia jaga, ia lindungi, dan ia sayangi seperti nyawanya sendiri. Galang tidak menangis. Ia hanya diam selama beberapa menit setelah membaca kabar dari salah satu teman, Ayu. Lalu ia pergi ke kamar, membuka lemari tua di sudut ruangan yang sudah bertahan-tahan tak disentuh. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu berukir, dan dari situlah semua dimulai. Di dalam kotak itu terdapat ikat kepala lusuh, sebuah jimat dari batu hitam, dan selembar kertas mantra peninggalan kakeknya seorang dukun baik dari garis keturunan tua yang dulu pernah menjadi penjaga desa dari kekuatan hitam. Galang adalah keturunan dari jalur darah yang dipercaya bisa membuka dan menutup jalur gaib. Sejak kecil ia pernah dilatih, tapi setelah kematian sang kakek, ia meninggalkan semua itu. Ia ingin hidup normal, tapi malam itu ia tahu waktunya kembali. Galang tidak minta bantuan siapapun, ia tidak lapor polisi. Ia tidak bawa rombongan keluarga. Ia hanya membawa satu ransel kecil dan satu nama di hatinya, Ayu. Ia pergi ke desa Waringin sendirian. Sampainya di sana, ia tidak disambut. Tidak juga dihalangi. Warga desa hanya menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Ada yang takut, Ada yang pura-pura tidak melihat. Tapi tak sedikit yang menyadari ada aura asing dari pria ini. Ia langsung menuju balai desa, tempat Ayu terakhir tinggal. Ia duduk diam di sana selama berjam-jam. Tak bertanya, tak bicara. Tapi ia memejamkan mata, meraba jejak energi yang tertinggal. Dan ia tahu, Ayu pergi dari desa ini. Ia masih di sini, tapi tidak lagi dalam keadaan yang sama. Malam itu, Pak Suryo datang. Lurah yang sama yang menyambut Ayu dan teman-temannya. Kali ini ia tidak tersenyum, wahanya kaku. Bibirnya bergetar saat menyapa Galang. Mas dari mana? Galang hanya menjawab pelan, saya kakaknya Ayu. Dan saat kalimat itu diucapkan, seolah hawa di sekitar langsung berubah. Angin berhenti, langit memerah,
Lurah tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya membalikkan badan dan pergi tanpa pamit. Galang tidak tinggal di rumah warga. Ia memilih tidur di serambi balai desa. Di tempat yang sama, Ayu biasa duduk sebelum hilang. Malam itu, ia menyalakan dupa, membaca mantra pelan, dan meletakkan batu hitam warisan kakeknya di atas tanah. Ia sedang memanggil sesuatu bukan makhluk, tapi sisa-sisa jejak ruh yang pernah ditarik paksa dari raga. Dan dalam mimpinya malam itu, Ayu datang, wajahnya pucat, tapi matanya menatap penuh harap. Ia tidak bisa bicara, hanya menunjuk ke arah pohon beringin. Di baliknya, ada sebuah lubang. Di dalam lubang itu, suara tangis bergema. Galang terbangun dengan napas tersengal, tapi ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah pertanda. Esoknya, ia menyusuri sekitar pohon beringin besar. Warga memperhatikan dari kejauhan, tak berani mendekat. Galang berjongkok. Ia menyentuh akar pohon itu dan merasakan hawa dingin yang menusuk sampai tulang. Tanah di situ tidak padat, seperti pernah digali, lalu ditutup lagi. Ia menggali pelan-pelan, hanya satu lapisan. Dan di sana, ia menemukan potongan kain milik Ayu, dan lebih dalam, seutas rambut panjang yang masih lembab. Galang tak menangis, tapi matanya menatap tanah itu dengan kemarahan yang tak bisa dibendung. Malam harinya, ia pergi ke tepi desa, menyusuri jalan setapak ke arah kebun bambu tua. Dan di sana, ia melihat 3 bayangan menunggu. Ki Baka, Mbah Rono, Kiai Tunggul, 3 dukun desa, penjaga perjanjian, pemakan tumbal. "Anak, itu milik kami sekarang," ucap salah satu dari mereka. Galang berdiri tegak. "Kalau begitu, aku datang untuk memutuskan milik siapa sebenarnya kalian semua." Mereka tahu siapa Galang, dan mereka tahu pertempuran tidak akan bisa dihindari, karena darah yang mengalir dalam diri Galang adalah darah tua yang pernah mengakhiri perjanjian jauh sebelum mereka ada. Dan kini, darah itu kembali datang, bukan untuk berunding, tapi untuk menghancurkan. Perjanjian itu bukan sekadar mitos. Itulah yang disadari Galang setelah 2 hari menginjakkan kaki di desa Waringin. Segala yang dulu ia dengar dari almarhum kakeknya tentang desa-desa yang menyerahkan manusia demi kekayaan, tentang para pemuka yang menjual jiwa demi kuasa, ternyata bukan dongeng. Desa ini telah mengikat dirinya pada sesuatu yang kelaparan. Malam itu, Galang menyusup ke salah satu rumah tua yang tertutup rapat di belakang balai desa. Rumah itu dulunya milik mantan carik desa yang konon meninggal misterius 5 tahun lalu. Galang merasa ada energi sisa di sana, energi yang basah, berat, dan menekan napas. Saat ia menyalakan dupa dan membacakan doa pelindung, hawa dingin langsung menyergap. Dan di pojok ruangan penuh debu itu, ia menemukan peti kecil yang dikunci dengan simpul kain mori. Simpul yang digunakan dalam perjanjian darah. Di dalam peti itu ada catatan tua, tertulis dengan aksara campuran Jawa kuno dan Latin, sebuah perjanjian dengan meterai darah dan tanda tangan yang buram. Nama-namanya masih terbaca: Suryo, Lurah Waringin, Ki Baka, Mbah Rono, Kiai Tunggul. Tanggalnya 32 tahun yang lalu. Isi perjanjian itu sederhana, tapi mengerikan. Untuk kehidupan yang subur, kuasa yang langgeng, dan kedamaian bagi warga. Kami menyerahkan 1 jiwa setiap tahun. Saat bulan mati menandai musim kering, GTA itu haruslah suci, tidak berikatan darah dengan warga desa, dan dipilih langsung oleh penjaga. Penjaga yang dimaksud bukan manusia, tapi sesosok makhluk tua yang tinggal di bawah akar beringin, yang konon adalah titisan dari roh leluhur yang kecewa. Makhluk itu diberi nama dalam aksara kuno yang berarti pemutus cahaya. Dan sejak saat perjanjian itu dibuat, desa memang berubah. Panen selalu berhasil, tidak pernah ada kebakaran. Hasil bumi lebih melimpah dari desa-desa sekitarnya. Tapi setiap tahun selalu ada yang hilang. Kadang orang gila yang tersesat, kadang sopir truk pengantar pupuk. Tapi sejak program KKN masuk ke desa-desa, para mahasiswa adalah tumbal yang sempurna, muda, bersih, jauh dari keluarga, dan mudah ditutupi hilangnya lurah-lurah. Sebelum Pak Suryo melanjutkan perjanjian itu dengan patuh. Tapi Pak Suryo ia masuk ke dalamnya dengan penuh ambisi. Ia percaya bahwa selama ia menjaga kesetiaan kepada penjaga, kekuasaannya akan abadi. Ia bahkan memperluas perjanjian, memberikan lebih dari 1 tumbal dalam tahan-tahan tertentu agar bisa mendapatkan hadiah tambahan. Galang akhirnya memahami, Ayu bukan korban acak. Ayu adalah tumbal khusus, bukan hanya karena ia bersih, tapi karena darahnya
Darah dari garis penjaga lama yang dulu pernah mematahkan perjanjian di desa lain, dan karena itulah penjaga tertarik padanya, mengikatnya. Bukan hanya sebagai persembahan, tapi sebagai sumber kekuatan baru. Jika Ayu benar-benar berhasil diserap oleh entitas itu, maka perjanjian akan berubah bentuk. Bukan hanya tahunan, tapi selamanya. Malamnya, Galang menghadang Pak Suryo di tengah jalan saat ia kembali dari tempat para dukun. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan ketegasan yang membuat bulu kuduk merinding. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu siapa yang kau beri makan. Tapi kau lupa satu hal, Pak Lurah. Pak Suryo mencoba mengelak, tapi Galang melemparkan potongan perjanjian itu tepat ke tanah. Kau lupa bahwa tidak semua darah bisa kau beri makan begitu saja. Pak Suryo pucat. Ia tahu, Galang bukan orang biasa. Ia bukan hanya kakak dari korban. Ia adalah ancaman bagi seluruh tatanan gelap yang sudah dibangun selama 3 dekade. Jangan ganggu urusan ini. Suara Pak Suryo akhirnya pecah. Ini bukan hanya tentang aku, ini demi desa. Kalau perjanjian ini diputus, kami semua akan hancur. Semua warga akan menderita. Galang menjawab tenang, tidak. Kalian tidak menderita. Kalian hanya takut hidup tanpa jaminan setan. Dan kalian memilih membunuh yang bersih agar kalian tetap nyaman. Keesokan harinya, Galang memasang pagar gaib di sekitar pohon beringin. Ia tidak lagi sembunyi. Ia menantang mereka semua 3 dukun, 1 lurah, dan semua entitas yang telah lama menghisap cahaya dari desa itu, dan dari balik tanah basah di bawah. Akar makhluk itu mulai resah, karena ia tahu darah yang datang kali ini tidak bisa ia telan semudah biasanya. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Ada garis tipis yang memisahkan antara keberanian dan keputusasaan. Dan malam itu, di desa Waringin, garis itu dilewati dengan darah dan mantra. Galang tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ayu tidak hanya terjebak secara fisik, tapi jiwanya mulai larut dalam kekuatan yang selama ini disembunyikan di balik akar-akar pohon beringin. Setiap malam, energinya ditarik, sedikit demi sedikit, hingga tak ada lagi yang tersisa. Tapi Galang juga tahu, jika ia bergerak terburu-buru, perlawanan yang akan ia hadapi bukan dari 1, bukan 2, tapi 3 dukun sakti sekaligus. Mereka bukan sembarang dukun. Mereka adalah pelanjut perjanjian, pemanggil roh Pengjikat Geb, dan pengawal kehendak sang penjaga. Dan malam itu, mereka datang bulan mati tergantung rendah di langit. Angin berhenti sejak sore. Tidak ada jangkrik. Tidak ada burung hantu. Hutan diam seperti mayat yang menunggu dibangunkan. Di pelataran pohon beringin besar tempat, Galang mendirikan lingkaran pelindung dengan tanah garam dan asap dupa. 3 sosok berpakaian hitam berjalan pelan, seperti bayangan yang menyeret. Dirinya dari neraka Kibaka, yang paling tua, membawa tongkat dari kayu asem angker. Mbah Rono menggenggam kendi tanah liat yang diikat tali rambut manusia. Dan Kiai Tunggul datang tanpa alas kaki, dengan mata merah menyala, tanda bahwa dirinya sudah membuka jalur nyawa pinjaman yang dimiliki para penganut pesugihan. Hitam, Pak Suryo tidak ada di sana. Ia bersembunyi di balik rapalan doa di rumahnya. Tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang tak bisa ia hentikan. Hanya bisa ia saksikan dengan ketakutan. Kibaka angkat suara pertama. Anak ini milik penjaga. Kau tak bisa ambil dia. Galang berdiri di tengah lingkaran pelindung, membacakan mantra pelindung dari kitab kecil warisan kakeknya. Suaranya tenang, tapi setiap suku katanya menusuk udara seperti belati gaib. Tanah di kakinya bergetar, pohon beringin bergeming. Aku tak ingin bertarung, ucap Galang. Tapi kalian memaksa. Kiai Tunggul tertawa pendek. Suara tawanya seperti bunyi tulang patah. Kalau kau benar pewaris penjaga lama, kau tahu ini bukan sekadar tumbal. Ini janji yang kami ikat. Kalau kau putuskan, darah yang tumpah tak akan berhenti. 1. Galang menjawab pelan. Kalau begitu, kita biarkan darah bicara malam ini. Dan di saat itulah, pertarungan mistis dimulai. Kibaka menancapkan tongkatnya ke tanah dan menciptakan ilusi bayangan besar seekor ular hitam sepanjang belasan meter, melingkar dari balik akar pohon beringin. Ular itu bukan hanya bayangan. Ia menggigit, menghantam, mengarah ke Galang. Galang menanamkan batu hitam di tanah dan membacakan mantra balik. Ular itu meledak menjadi asap kelabu, tapi bagian kepalanya sempat menyambar, mencakar lengannya. Darah pertama tumpah. Mbah Rono melempar kendi tanah liat ke tengah lingkaran. Dari pecahannya, muncul kabut pekat, dan dari dalam kabut itu, terdengar suara tangis perempuan itu. Suara Ayu, tapi Galang tahu itu bukan Ayu, melainkan pantulan ruh, jebakan gaib untuk memecah konsentrasi. Ia menggigit ujung jarinya, teteskan darah ke tanah, dan melemparkan bunga kantil yang dibungkus doa pelindung.
kabut langsung menyusut, berubah menjadi suara jeritan sebelum menghilang. Kiai Tunggul bergerak terakhir. Ia tidak menyerang secara fisik, tapi masuk ke dalam pikiran. Galang merasa penglihatannya guncang. Tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur. Suara ayah, ibu, dan Ayu bercampur, memanggil-manggil dari segala arah. Dunia berputar. Lalu muncullah bayangan Ayu dengan wajah penuh darah, memohon, "Kak, biarkan aku di sini. Jangan tarik aku pulang." Tapi Galang bukan hanya bertarung untuk adiknya, ia bertarung untuk warisan, untuk semua yang pernah dibunuh oleh keserakahan manusia berwajah lurah dan dukun. Dengan sisa tenaga dan jiwa yang mulai terkuras, ia mencabut keris warisan kakeknya yang selama ini disimpan dalam balutan kain mori dan menghujamkannya ke tanah di tengah lingkaran. Seketika, tanah bergetar keras, cahaya keemasan keluar dari dalam bumi. Mantra pemutus perjanjian dibacakan. Dan saat Galang menyelesaikan baris terakhir, 3 dukun itu terdorong mundur. Ki Baka terhuyung dan berteriak dalam bahasa kuno yang memekakkan telinga. Mbah Rono terbakar oleh api gaib yang keluar dari balik kendi rusaknya. Kiai Tunggul menjerit sambil menutup matanya karena ia melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah terlalu lama menjual nurani. Sebuah cahaya turun dari langit dan pohon beringin retak akar-akar yang selama ini menyimpan. Entitas kelaparan itu mulai terbuka, memperlihatkan lubang hitam di dasar tanah. Lubang itu berteriak jeritan yang bukan dari satu makhluk, tapi ribuan suara mereka yang pernah dikorbankan. Dan dari dalamnya, Ayu muncul. Tubuhnya lemah, matanya kosong, tapi Galang meraih tangannya, menariknya ke dalam lingkaran pelindung. Dan untuk pertama kalinya, Ayu menangis. Konfrontasi malam itu mengubah segalanya. 3 dukun tidak mati, tapi mereka hilang tanpa jejak. Pak Suryo ditemukan keesokan paginya di rumahnya gila, menggumam tentang suara-suara yang menagih tumbal, dan warga satu persatu mulai meninggalkan desa karena mereka tahu penjaga telah bangun dan perjanjian lama telah diputus paksa. Tapi dengan itu, bayaran besar juga datang karena memutus perjanjian berarti membebaskan, dan tidak semua yang dibebaskan akan pergi begitu saja. Keesokan paginya, setelah malam penuh teror dan cahaya aneh yang membelah langit desa Waringin, matahari muncul dengan warna merah tua. Langit tak benar-benar cerah, tapi tak juga gelap. Desa itu seperti baru saja melewati kiamat kecil. Dan dari sanalah semuanya berubah. Warga bangun lebih pagi dari biasanya, tapi bukan untuk bertani, bukan pula karena ada pasar atau hajatan. Mereka bangun karena suara aneh dari rumah Pak Suryo, sang lurah. Suara tawa, bercampur tangisan, suara laki-laki dengan nada seperti anak kecil. Beberapa warga memberanikan diri mendekat. Pintu rumah Pak Suryo terbuka sedikit, dan di dalamnya, sang lurah duduk sendiri di pojok ruangan, menghadap dinding, tubuhnya gemetar, mulutnya komat kemit tanpa henti. Matanya melotot seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia datang, bukan saya yang mulai. Itulah yang diulang Nia. Terus, warga yang selama ini hanya diam dan patuh mulai resah. Mereka tahu betul, bukan penyakit biasa yang menyerang Pak Suryo. Bukan gila karena beban kerja, tapi ini adalah pantulan dari kontrak yang telah ia langgar. Ketika perjanjian gaib diputus paksa oleh Galang, maka beban semua darah kembali ke orang yang pertama menandatanganinya. Dan Pak Suryo bukan hanya menandatangani, ia yang memperbaharui, ia yang menambahkan lebih dari 1 tumbal setiap tahun. Ia yang menyesatkan seluruh desa di siang hari. Galang membawa Ayu ke tengah balai desa. Ayu masih lemas, wajahnya pucat, tapi matanya mulai kembali jernih. Ia tidak ingat segalanya, hanya kilisan-kilisan, suara-suara aneh, mimpi terjatuh ke dalam tanap, dan tatapan makhluk tinggi bermata merah yang memanggilnya dengan nama masa kecil yang hanya dikenal keluarganya. Warga berkumpul di sekitar mereka, dan tanpa Galang minta, seseorang dari antara mereka maju. Seorang ibu tua, dulunya istri Carik yang meninggal misterius. Ia menggenggam buku tua dan berkata pelan, "Perjanjian ini kami tahu, tapi tak pernah berani bicara, karena kami percaya lurah menjaga, tapi ternyata lurah menjual kita semua." Ibu itu memberikan buku kepada Galang. Di dalamnya, catatan tentang setiap orang yang hilang sejak 30 tahun lalu. Nama, asal, waktu kejadian. Tersialis rapi, seperti buku presensi atau daftar pengorbanan. Warga mulai saling menatap. Suara mulai naik, bukan teriakan, tapi bisikan-bisikan kecurigaan yang selama ini dipendam. Jadi, benar. Tony yang hilang 2 tahun lalu bukan kecelakaan mahasiswa tahun lalu. Yang katanya kabur,
juga ditumbalkan. Lurah yang lama juga ikut. Kesunyian yang selama ini menjaga kesepakatan kotor itu, lurah sebelumnya ayah dari Pak Suryo juga tercatat sebagai pelanjut perjanjian. Tapi ia mati mendadak dan kekuasaan turun ke anaknya. Banyak warga percaya kematiannya karena penyakit. Tapi malam itu semuanya terbantahkan. Yang paling mengejutkan adalah ketika Galang menunjukkan surat perjanjian asli yang ia temukan dari rumah mantan Carik dan membuka nama-nama yang menandatangani. Beberapa di antaranya masih hidup, masih jadi tokoh, Despa, dan mereka tidak bisa lari lagi. Sore harinya, warga menyerbu rumah Pak Suryo. Tapi Galang mencegah mereka, tidak perlu kekerasan. Dia sudah dihukum oleh perjanjian yang ia pertahankan sendiri. Dia tidak gila, dia sedang dihukum oleh semua nyawa yang ia jual. Warga akhirnya sepakat untuk mengusir semua sisa pengikut perjanjian itu. Rumah Ki Baka dibakar, kendi milik Mbah Rono ditemukan dan dihancurkan. Kamar Kiai Tunggul dikunci, dan di depan pintunya ditancapkan tombak dari kayu pohon asem, simbol penolakan roh jahat oleh nenek moyang mereka. Tidak semua warga merasa lega. Beberapa orang tua menangis diam-diam, karena mereka tahu, selama puluhan tahun mereka ikut diam. Mereka tahu tentang tumbal, mereka tahu tentang orang hilang, tapi mereka memilih tenang demi sawah yang subur dan anak-anak yang tidak kelaparan. Mereka juga bagian dari dosa kolektif itu. Desa Waringin mulai berubah. Beringin tua di tengah desa, kini dikelilingi pagar bambu dan dipasangi mantra penutup. Tidak ada lagi ritual malam, tidak ada lagi sesaji. Desa menjadi sunyi, tapi sunyi yang sebenarnya. Galang tidak lama tinggal. Setelah Ayu mulai bisa bicara dan berjalan, ia mengantar adiknya pulang. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata kepada warga yang berkumpul, semua ini terjadi bukan karena ilmu hitam semata, tapi karena manusia yang membiarkan kejahatan hidup asal mereka diberi kenyamanan. Tapi ingat, harga kenyamanan dari tumbal adalah mimpi buruk yang akan diwariskan ke anak cucu. Warga hanya diam, dan dari balik pintu-pintu rumah, beberapa anak kecil menatap Galang pergi dengan rasa bingung, dengan mata yang belum mengerti. Tapi setidaknya, mereka kini tumbuh di tanah yang tidak lagi dipenuhi suara tangis dari bawah tanah desa. Waringin kini dikenal sebagai desa yang pernah mengorbankan manusia demi kesejahteraan, tapi juga desa yang pernah diselamatkan oleh seseorang yang datang sendiri, membawa warisan lama, dan berani melawan 3 dukun dalam satu malam. Dan bagi mereka yang percaya, perjanjian gaib mungkin bisa diputus, tapi luka dari perjanjian itu akan tetap tertinggal. Desa Waringin kini tampak tenang. Sawah tetap hijau, sungai tetap mengalir. Burung-burung masih terdengar saat pagi menjelang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak kasat mata, bukan perubahan pada tanah, tapi pada jiwa. Desa itu sudah kehilangan suara lamanya, suara-suara bisik yang biasa terdengar di ujung malam, di balik pohon tua, di dekat pemakaman lama. Suara-suara yang selama ini menjadi pengingat tak terlihat, bahwa ada perjanjian yang hidup berdampingan dengan rutinitas. Kini semuanya sepi. Tapi bukan sepi damai, melainkan sepi yang ganjil. Sepi yang menyimpan banyak pertanyaan tak terjawab. Setelah kepergian Galang dan Ayu, warga seperti mengalami gegar batin kolektif. Mereka mulai mempertanyakan banyak hal yang sebelumnya dianggap wajar, tentang mengapa mereka selama ini menerima kenyamanan yang begitu mulus, tanpa pernah benar-benar bertanya, dari mana asal keberuntungan itu? Mereka mulai membongkar ulang cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun. Dongeng tentang penunggu sawah, tentang sesajen yang harus ditaruh di bawah batu besar, tentang jangan pulang terlalu malam di bulan Suro. Semua itu mulai ditelaah dengan sudut pandang baru. Bukan sebagai pelindung, tapi sebagai jerat. Beringin tua, yang dulunya pusat ritual gaib, kini dikelilingi pagar bambu dan dijaga bukan oleh sesajen, melainkan oleh diam. Tak ada lagi yang berani mendekat malam-malam, tapi juga tak ada lagi yang ingin memuja, karena mereka tahu sekali sabua desa menjual jiwa, maka tanah itu tak akan pernah benar-benar bersih. Beberapa warga pindah, ada yang menjual sawah, ada yang memilih tinggal di kota, ada juga yang tetap bertahan dengan rasa bersalah sebagai teman tidur. Pak Suryo tak pernah pulih. Ia dirawat. Di rumahnya dijaga 2 orang keponakan yang bergiliran, matanya kosong. Mulutnya sesekali bergumam nama-nama yang tak dikenal. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis. Tapi yang paling sering, ia menatap langit sambil berkata, "Aku hanya ingin desa ini makmur. Aku tak tahu semuanya akan sejauh ini." 3 dukun tak pernah ditemukan. Hanya sisa-sisa ritual. Mereka yang dibakar oleh warga, kendi pecah, lembaran mantra hangus,
dan jejak-jejak yang tak lagi bisa dibaca. Tapi Galang percaya mereka tidak mati. Mereka hanya berpindah, menunggu desa lain yang siap membuat perjanjian baru. Ayu, ia perlahan pulih, tapi tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Sejak kejadian itu, Ayu menjadi lebih pendiam. Ia berhenti kuliah sementara waktu, tidak karena trauma, tapi karena mimpi-mimpi aneh yang datang tiap malam. Mimpi berada di bawah tanah, mimpi mendengar jeritan, mimpi melihat dirinya terikat di altar batu, dikelilingi bayongan-biangan berwajah manusia yang menangis tanpa suara. Dan dalam satu mimpinya, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dirinya sendiri tersenyum, tapi senyum itu bukan miliknya. Galang tetap mendampinginya. Ia menjadi lebih peka, lebih tajam terhadap gangguan gaib, tapi juga lebih tenang. Karena ia tahu, apapun yang masih melekat pada Ayu bukan kelemahan, tapi sisa ikatan yang gagal sempurna. Kadang, Ayu berkata lirih, "Aku merasa sebagian dari aku masih tertinggal di bawah sana." Galang hanya memegang tangannya tanpa bicara, karena ia tahu luka yang tertinggal oleh perjanjian kegelapan tidak bisa sembuh hanya dengan doa. Ia butuh waktu, ia butuh pemahaman, dan di atas semuanya, ia butuh pengakuan bahwa manusia punya andil besar dalam menciptakan siten-siten yang akhirnya menjerat mereka. Sendiri, kisah ini bukan tentang pesugihan semata, tapi tentang ketakutan manusia kehilangan kendali atas hidup, lalu memilih jalur pintas, tentang komunitas yang memilih diam demi kenyamanan, lalu menyesal saat semua terbuka, tentang keluarga yang hancur karena dosa orang lain, tapi tetap bangkit untuk melawan. Desa Waringin tak akan pernah sama, dan mungkin akan jadi pelajaran bagi desa-desa lain bahwa kekayaan yang tidak bisa dijelaskan mungkin bukan berkah, melainkan hasil dari darah yang ditumpahkan diam-diam, dan meski darah itu mengering, baunya tetap tinggal karena luka dari perjanjian. Gelap tak pernah benar-benar hilang. Setiap desa punya rahasia, dan tak semua rahasia layak dibuka, tapi akan selalu ada saatnya kebenaran menuntut untuk disuarakan. Kisah di Desa Waringin adalah cerminan dari banyak cerita yang kita anggap mitos, padahal berakar pada kespokoten kelam yang diwariskan secara diam-diam, tentang tumbal, perjanjian, dan darah suci yang dikorbankan demi kenyamanan sesaat. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan: dosa yang disimpan tetap berbau, dan cepat atau lambat ia akan mencuat ke permukaan. Ayu bukan satu-satunya korban, tapi mungkin ia adalah yang pertama berhasil diselamatkan. Dan Galang bukan hanya seorang kakak, tapi simbol dari seseorang yang memilih untuk tidak diam, bahkan saat seluruh dunia memintanya untuk mundur, karena kadang satu orang yang berani cukup untuk membongkar kebusukan yang selama ini dilindungi banyak kepala. Dan kalian yang mendengarkan kisah ini, percayalah, bukan kebetulan. Jika kalian merasa ada yang mengganjal, mungkin itu intuisi kalian, bahwa di sekitar kita, di balik tembok rumah, di balik senyum tetangga, atau bahkan di tengah keluarga, ada jejak-jejak perjanjian lama yang belum terbayar lunas. Jadi, jangan remehkan suara-suara kecil dalam tidurmu, dan jangan pernah berpikir kau terlalu jauh dari dunia mereka. Karena terkadang, yang mereka incar adalah mereka yang bersih, yang tak bersalah, dan tak pernah curiga. Terima kasih telah menonton Kisah Gelap. Jika kisah ini membuatmu merinding, berpikir, atau merasa tak nyaman, itu berarti kamu masih peka terhadap yang tak terlihat. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini terus bertahan dengan cara like, komen, dan share ke temanmu yang berani. Karena kita masih punya banyak cerita dari desa-desa sepi, dari lorong gelap yang pernah ditinggali makhluk yang tak ingin dilupakan, dan dari manusia-manusia yang memilih berjalan bersama setan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan tidur sendirian malam ini.